Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait materi review produk asuransi pendidikan dengan fokus pada produk Cerah dari Prudential Syariah. Dan anggota dari kelompok 6 sendiri, yang pertama ada Rizalatul Muawiyah, ada Chelsea Calika, ada saya sendiri Sandi Kurnia, Zidan Rizky, ada Syakila Aulia, dan ada Cindy Salimatul Fauzia. Dan di presentasi ini akan membahas terkait 7 poin utama, mulai dari apa itu asuransi pendidikan, profil produk, hingga mekanisme teknis seperti metode klaim dan pengelolaan surplus underwriting. Dan mungkin boleh lanjut slide. Nah, yang jadi pertanyaan pertama yaitu apa itu asuransi pendidikan? Asuransi pendidikan adalah produk keuangan yang dirancang untuk menjamin tersedianya dana pendidikan anak di masa depan dengan cara menggabungkan dua hal. Yang pertama ada perlindungan atau proteksi jika orang tua mengalami resiko meninggal atau cacat. Yang kedua yaitu tabungan atau investasi untuk mempersiapkan biaya anak sekolah. Dan memang secara sederhana, asuransi pendidikan memastikan anak tetap bisa melanjutkan pendidikan apapun kondisi keuangan orang tua di masa depan. Jadi, eh, inti sederhananya memang asuransi pendidikan itu benar-benar bisa memastikan kalau seorang anak itu tetap bisa sekolah dengan apapun kondisi keuangan orang tua di masa depan. Mungkin bisa dilanjut. Perlu cerah by Prudential Syariah. Nah, teman-teman, sedikit latar belakang perusahaan. Prudential Syariah bukan perusahaan baru, ia merupakan hasil pemisahan atau spin-off dari unit usaha syariah PT Prudential Life and Insurance yang sudah beroperasi sejak 2007. Namun sebagai entitas mandiri, Prudential Syariah baru beroperasi secara resmi pada tahun 2022. Dan perusahaan ini itu mereka berkomitmen bahwa mereka dapat memberikan solusi perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan mereka memiliki visi yang cukup tegas yaitu syariah untuk semua. Dan Procerah sendiri ini merupakan produk unggulan mereka di kategori asuransi pendidikan dan bentuknya merupakan asuransi dwiguna, istilah teknis untuk produk yang punya dua manfaat yaitu perlindungan dan nilai tunai. Dan hal ini itu dirancang khusus agar pendidikan anak terjamin hingga perguruan tinggi. Lalu em, dari produk Cerah ini terbagi menjadi dua hal, yakni plan Cerah standar dan plan Cerah Plus yang mereka itu bisa memberikan perlindungan lebih luas termasuk 60 kondisi kritis orang tua. Mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada kata-kata yang digunakan dalam produk Ujrah ini. Yang pertama ada maka ambil Ujrah. Dalam akad ini, kita sebagai peserta mempercayakan kepada pengelola untuk mengelola dana kita. Nah, si pengelola itu dapat imbalan atau fee dari situ sesuai kesepakatan di awal. Kemudian yang kedua ada kata baru. Akad ini yaitu akad tolong-menolong. Jadi, sebagian besar dana yang kita bayarkan akan dikumpulkan, kemudian di akan dikumpulkan, kemudian diberikan kepada peserta lain untuk membantu jika ada mengalami resiko seperti meninggal dunia atau kondisi tertentu sesuai ketentuan polis. Dan yang ketiga yaitu ada akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, di sini kan dana yang dikelola tadi akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan tersebut akan dibagi antara kita sebagai peserta dan pengelola. Jadi, intinya itu sistemnya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga ada unsur tolong menolong dan sesuai prinsip syariah. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu eh, risiko yang dilindungi dan risiko yang tidak dilindungi. Nah, risiko yang dilindungi ini, produk seperti Procerah dari Prudential Indonesia ini eh, memberikan perlindungan terhadap risiko yang mengganggu kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak. Nah, itu yang pertama ada
resiko meninggal dunia. Nah, jika orang tuanya meninggal, jadi tidak perlu bayar premi lagi, tapi dana pendidikannya itu akan tetap cair sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua itu ada risiko cacat total dan tetap. Nah, ini jika orang tuanya tidak bisa bekerja karena cacat permanen, premi otomatis dihentikan, tapi manfaatnya itu akan tetap berjalan. Kemudian yang ketiga itu ada risiko penyakit kritis. Ini tuh opsional atau hanya ada di pro cerah yang plus. Nah, jika terkena penyakit serius seperti kanker atau stroke, maka premi itu akan dibebaskan sehingga orang tua bisa fokus sembuh tanpa mengganggu dana pendidikan anak. Kemudian yang terakhir itu ada risiko terhentinya perencanaan keuangan. Nah, dana pendidikan itu tetap ada sesuai yang dijanjikan, bahkan ada potensi tambahan dari hasil pengelola dana syariah. Kemudian itu yang ada resiko yang tidak dilindungi. Nah, ini adalah kondisi di mana asuransi itu tidak akan membayar manfaat. Yang pertama itu ada ketidakjujuran saat pendaftaran. Nah, jika pemilik asuransi itu menyembunyikan kondisi kesehatan, maka klaim itu bisa ditolak. Kemudian yang kedua itu tindakan melanggar hukum atau disengaja. Ini tuh misalnya seperti bunuh diri dalam periode tertentu, terus narkoba atau tindakan kriminal. Kemudian yang ketiga itu ada masa tunggu atau waiting period. Nah, ini tuh beberapa manfaat seperti penyakit kritis. Jadi kayak baru aktif setelah 90 hari. Kemudian yang keempat itu ada penyakit yang sudah ada sebelumnya. Jadi penyakit lama yang sebelum daftar itu tidak ditanggung. Kemudian yang terakhir itu ada aktivitas atau pekerjaan yang berisiko tinggi seperti olahraga ekstrim atau pekerjaan berbahaya yang tidak dilaporkan. Itu termasuk ke risiko yang tidak dilindungi. Baik, selanjutnya adalah metode perhitungan dan juga pembayaran iuran dana tabungan. Nah, pada produk asuransi pendidikan syariah Prucera ini, peserta diwajibkan membayar kontribusi. Nah, kontribusi ini kemudian dialokasikan ke beberapa bagian, yaitu dana tabaru, ujra pengelolaan, dan juga nilai tunai. Nah, dana tabaru sendiri ini merupakan dana kebajikan yang berasal dari sebagian kontribusi peserta dan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Nah, hal ini itu sesuai dengan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam asuransi syariah. Kemudian dalam perucara sendiri, iuran dana tabarun ini dihitung dari presentasi kontribusi. Untuk plan perucara ini sebesar 3%, sedangkan perucara plus sebesar 6% dari kontribusi peserta. Contohnya, jika peserta ini membayar kontribusi sebesar 11.605.000 rupiah per tahun, maka 3% atau sekitar 348.150 rupiah akan masuk ke dana tabarun. Nah, pembayaran kontribusi ini juga fleksibel karena bisa dilakukan tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan, atau sesuai kemampuan peserta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode klaim saat terjadinya resiko. Jadi, untuk metode pengajuan klaim pada produk Procera sendiri, prosesnya itu sudah disusun secara sistematis supaya adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Tahapan klaim yang pertama yaitu klaim harus diajukan maksimal 180 hari sejak risiko terjadi. Hal ini tuh penting supaya perusahaan itu mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan pengecekan. Kemudian tahap selanjutnya kita tuh harus mengambil dan mengisi formulir klaim yang bisa didapat dari agen customer service atau website resmi. Setelah itu kita wajib melengkapi dokumen pendukung seperti identitas dan dokumen medis tergantung jenis klaimnya tersebut. Kalau semua sudah lengkap, dokumen tersebut itu diajukan ke perusahaan bisa secara langsung atau melewati agen. Selanjutnya, pihak perusahaan itu akan melakukan verifikasi dan evaluasi. Jadi di sini itu mereka akan menilai apakah klaim tersebut sesuai dengan manfaat yang dijamin dan tidak termasuk dalam pengecualian polis asuransi itu sendiri. Lalu hasilnya kalau klaim disetujui, maka pembayaran itu akan dilakukan paling lambat 30 hari setelah persetujuan. Tetapi kalau tidak sesuai ketentuan, maka klaim asuransi tersebut bisa ditolak. Jadi secara keseluruhan proses ini itu menekankan prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan mengenai suplai atau defisit un- underwrite- underwriting. Suplai atau defisit underwriting dana tabaruk merupakan selisih antara total kontribusi peserta dengan beban yang timbul, seperti pembiayaan klaim, kontribusi reasu- reasuransi, dan pembentukan cadangan teknis dalam suatu periode. Apabila kontribusi lebih besar dibanding beban, maka menjadi suplai underwriting. Sedangkan apabila beban lebih besar dibanding kontribusi, maka terjadi defisit underwriting. Ya, di sini itu dibagi menjadi 6, teman-teman. Yang pertama itu ketentuan pengelolaan suplai underwriting. Besaran dan mekanisme pembagian suplai underwriting dana tabaruk ditentukan secara kolektif oleh peserta, regulator, atau kebijakan manajemen. Dalam praktiknya, suplai dapat dialokasikan ke dalam beberapa skema, yaitu seluruhnya dijadikan cadangan dana tabaruk, sebagian sebagian cadangan dapat didistribusikan ke peserta. Kemudian yang kedua, ketentuan distribusi dan pencatatan suplai. Bagi suplai underwriting yang didistribusikan kepada peserta dan pengelolaan harus dicatat sebagai pengurang suplai dan laporan perusahaan dana tabaruk. Sementara itu, bagi yang diterima oleh pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Sedangkan bagian yang menjadi hak peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Kemudian yang ketiga, ketentuan kondisi khusus dalam bagian suplai. Apabila peserta yang sebelumnya berhak atas suplai tidak lagi memenuhi syarat, maka hak suplai tersebut dikembalikan ke dana tabaruk. Misal karena menghentikan polis itu tadi. Empat, ketentuan penganan pe- panganan defisit underwriting. Jika terdiri an- Jika defisit underwriting perusahaan asuransi syariah wajib menutup menutup kekurangan tersebut melalui mekanisme pinjaman tanpa bunga atau CORT. Kemudian yang keenam, ketentuan mengaku pengakuan CORT dalam laporan keuangan. Pinjaman CORT yang diberikan untuk menutup defisit diakui dalam neraca dan laporan suplai atau defisit underwriting pada saat dana tersebut disalurkan. Kemudian yang terakhir, supply underwriting memiliki fungsi strategis sebagai cadangan untuk mengantisipasi resiko defisit di masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Next. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 6 mengenai review produk asuransi pendidikan Perucarah dan Prudential Syariah. Untuk merangkum, Perucarah merupakan produk yang secara syariah merupakan cukup komprehensif, akadnya jelas, cakupan resikonya terukur, mekanisme klaimnya transparan, dan pengelolaan dananya sesuai prinsip tahun. Dan mungkin itu saja dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.